Kebangkitan Kristus adalah satu sukacita yang besar. Kebangkitan Kristus bukan kekalahan, kefrustasian, tetapi kebangkitan Dia untuk benar-benar nyata dalam kehidupan sehari-hari bersama kita untuk menghadapi semua tantangan di dalam kehidupan sehari-hari. Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sekali lagi, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jesus, the hope of glory, ada di tengah-tengah kita. Yesus memang sudah naik ke surga, tapi sebelum Dia ke surga, Dia berkata, aku akan mengirimkan rohku supaya Dia tinggal diam. Luar biasa. Ketika saya mengalami jamahan Tuhan pertama kali tahun 1093 dan sampai sekarang 2023, Tuhan membawakan tentang ayat ini dalam hidup pribadi saya itu lebih jelas lagi, dan saya terkesima dengan kasih Tuhan. Yesus itu sangat luar biasa, lemah lembut, rendah hati, dan Dia tidak memberikan sesuatu lebih dari apa yang kita ketahui. Jadi Dia nggak mungkin ngebuat kita stres akan hal yang dari Dia. Kalau itu ada, itu bukan dari Tuhan. Saya bisa jamin hal itu. Kenapa? Dia itu memang melihat hati. Kalau kita pengertiannya belum sampai, Dia masih sabar menunggu. Kalau saya lihat dari tahun 1993, ketika saya pertama kali ngalamin zaman Yesus sekali lagi, dan sampai tahun 2023, jujur, saya baru terbuka tentang Jesus bersama saya setiap saat di dalam rohnya, setiap waktu. Karena Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Yang berbicara di dalam hati saya adalah Yesus. Dan itu buat saya luar biasa. Buat kita, orang-orang yang bergantung, percaya, mencari Tuhan, lapar akan kebenaran Tuhan, ketika kita dibukakan terus, step by step sama Tuhan, dibimbing terus, walaupun itu tidak terjadi otomatis, sekali lagi, Tuhan berkata dalam Amsal, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, orang yang tekun akan mendapatkan daku. Ketekunan bukan urusan Tuhan. Ketekunan buat orang yang lapar akan Tuhan. Ketika saya mulai, saya kembali lagi kepada pengalaman tahun 1993, saya mulai dengan bagaimana mendengar suara Tuhan. Saya thanks God, ditemui juga dengan Tuhan, melalui Tuhan kepada hamba Tuhan yang sangat mempengaruhi saya untuk mencintai Tuhan, Bapak Victor Faraknimela dan Ibu Vivi Faraknimela. Saya pertama kali dengar khotbah, beliau berkata, saya mendengar suara Tuhan. Dari situ mulailah perjalanan kerohanian saya, di mana saya mencari bagaimana dapat mendengarkan suara Tuhan. Saya juga membaca buku dari hamba Tuhan, Smith Wigglesworth, Benny Hinn, dan lain-lain. Saya membenamkan diri saya untuk mencari apa benar God, Tuhan itu nyata. Tuhan itu memang bisa dialami setiap saat. Hadirat Tuhan itu bukan hanya pas kita nyanyi pujian penyembahan bersama di gereja, tapi ada di saat dimanapun kita berada, di rumah, di kamar, di kantor, di jalanan. The hope of glory itu bersama dengan saya. Nah, sekali lagi, kesabarannya Tuhan itu kalau saya pikir luar biasa. Kadang-kadang kita kan ngerasa penuh dengan pengetahuan dan ingin membuat orang mengerti saat itu. Kebanyakan orang Kristen coba
menceritakan pengalamannya atau menceritakan kasih Kristus dengan their own understanding. Makanya kebanyakan mungkin terjadi penolakan akan hal itu. Ya, saya berpikir luar biasa banget kalau kita menyadari Yesus itu sabar. Kenapa kita nggak sabar? Yesus itu memberikan ruang seseorang untuk merenungkan apa yang dikatakannya. Coba teman-teman, ketika Yesus berkata kepada seseorang Nikodemus tentang lahir baru, Yesus nggak berkata sewena-wena. Dia tidak berkata kepada Nikodemus, Niko, gue ini Tuhan, lo percaya aja apa yang gue katain. Udah ikut gue supaya lo masuk ke surga. Nggak kayak gitu. Dia membalikkan semuanya kepada pemikiran supaya dia bisa merenungkan Nikodemus itu. Dan buat saya secara apa ya, kalau saya bilang secara approachingnya itu luar biasa. Yesus ini kebanyakan kita kan mau buru-buru berkata besok kiamat lo harus selamat. Ya, tapi kita harus lihat bahwa Dia Allah yang memberikan ruang dan waktu untuk kita mengenal, untuk kita belajar. Ya, kita kan kebanyakan belajar dari pengalaman, tapi Tuhan mau sebenarnya kita belajar dari firman-Nya supaya firman itu yang menjadi inspirasi, bukan kegagalan orang lain juga. Walaupun kita perlu juga melihat apa yang perlu diperbaiki ketika orang gagal melakukan hal tertentu. Ya, saya merasa terkesima tentang hal tersebut, bahwa kebangkitan Kristus itu sangat nyata di kehidupan sehari-hari. 2019 saya udah banyak share di video-video saya sebelumnya bagaimana Yesus menyembuhkan saya dari anxiety disorder. Dan buat saya itu satu perjalanan lagi yang membuka saya tentang itu tadi, Kolose 1:27, bahwa the hope of glory ada bersama saya. Dia ada di saat saya nggak bisa berdoa. Saya nggak bisa berdoa waktu itu. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa fokus. Orang yang mengalami kesehatan mental, disorientasi, dia nggak bisa fokus. Jadi berubah pandangan saya tentang doa, worship. Ya, waktu saya nggak bisa ke gereja rame. Akhirnya saya memutuskan untuk datang ke gereja, tapi bukan gereja yang semarak dengan pujian dan penyembahan. Karena saya memang nggak bisa. Dan luar biasanya, Tuhan itu hadir. Jadi Tuhan itu kadang-kadang kita format, kita coba bentuk dengan Tuhan akan hadir begini. Tuhan akan hadir dengan cara begini-begini. Tapi sebenarnya Tuhan itu sangat sederhana. Dia ada bersama kita dan patokan kita firman Tuhan. Kadang-kadang kita coba mencabur adukan tentang knowledge yang kita anggap itu sangat rohani dari perjanjian lama, dicampur aduk ke perjanjian baru. Padahal zaman sekarang ini disebut zamannya Roh Kudus. Tuhan di surga, coy. Roh Kudus yang ada bersama kita. Roh Kudus adalah roh yang sama dengan roh Yesus Kristus. Gitu. Jadi kalau teman-teman baru nonton video ini dan mungkin berkata, nih orang ngomong apa? Kalau teman-teman mau mempelajari firman Tuhan, mulai dari Yohanes dulu, nanti setelah Yohanes sampai Wahyu selesai, kemudian ke Kejadian. Karena perjanjian lama adalah bayangan akan perjanjian baru. Bayangan lama, the whole ceritanya membangkitkan kita untuk mengerti Yesus Kristus yang pada zaman akhir ini kita bisa mengenalnya dari firman Tuhan, dari Roh Kudus. Nah, waktu Elia, waktu Abraham, Roh Kudus tidak dicurahkan seperti zaman sekarang. Ini zaman akhir. Jadi sangat luar biasanya, sangat privilege kita untuk hidup di zaman ini. Karena Roh Kudus adalah roh yang berkarya nyata di dalam setiap orang-orang yang membuka hatinya untuk pekerjaan Roh Kudus. Kebangkitan Kristus
merupakan satu kegairahan baru untuk menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk berbuat seperti Yesus lakukan, ya kan? Kalau ada hamba Tuhan yang bangga akan gerejanya yang penuh 50.000, itu good, itu untuk membangun satu kepercayaan, karena kan mereka pasti mulai dari nol juga, ya kan? Tetapi kalau untuk berpuas diri dalam hal tersebut, kalau itu dibandingkan jumlah penduduk di seluruh dunia atau let's say Indonesia, itu seperti air di tengah lautan. Jadi masih banyak PR, dan saya percaya gereja-gereja akan jadi berkat karena hamba-hamba Tuhannya akan memanifestasikan Yesus Kristus bukan hanya di mimbar, tapi di kehidupan sehari-hari. Ya, orang-orang bukan hanya mau tahu perkataan, tapi orang-orang dijamah dengan kelakuan, tindakan, sikap, kasih yang nyata. Kalau kasih disertai kuasa, luar biasa impact-nya. Dan saya percaya bahwa di zaman-zaman akhir ini kita akan sama-sama memaknai, meneladani kehidupan Kristus Yesus, maksud saya, sebagai inspirasi kita untuk dunia ini. Dan saya percaya kebangkitan Kristus akan membuat kita melihat potensi Tuhan yang udah ada dalam diri kita. Jadi kamu tetap jadi kamu yang dijamah Tuhan. Kamu bukan Benny Hinn, kamu bukan juga Pastor Andi Simon, kamu bukan Pastor Andi, siapa lagi, Pastor Gilbert, lumayan dong. Mereka adalah unik di mata Tuhan, dan kita juga sama unik. Kita diberkati Tuhan, kuasa Tuhan sama kalau kita mau menghidupinya setiap saat. Kalau engkau mau menghidupinya, maka Yesus akan menarik banyak orang untuk datang kepadamu untuk mendengar suara hati Kristus dalam dirimu. Teman-teman, kalau engkau kecil hati, jangan kecil hati. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita. Kalau engkau gagal, jangan terpuruk akan kegagalan, karena keberhasilan itu di mana engkau belajar untuk percaya dan melangkahkan step pertamamu. Pasti akan ada step kedua, step ketiga, dan keberhasilan pasti akan menjadi milikmu. Teman-teman, tetap semangat, dan kebangkitan Kristus kita maknai dengan Yesus ada bersama kita selalu. Sekarang tergantung kita. Maukah kita berjalan bersama Yesus yang ajaib itu, yang ada setiap saat, setiap kita bernafas dalam hidup kita? Tuhan Yesus memberkati.